Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 62 yang baru saja dirilis pada 20 September 2021. Chapter 62 ini berjudul Pelarian dengan gambar quote sebagai covernya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Di halaman pertama, terlihat Kawaki sudah melewati gerbang Konoha. Boruto merasakan bahwa Kawaki benar-benar sudah berada di luar desa. Boruto berkata dalam hatinya, benar saja, ini seperti Kawaki berada di luar desa saat ini. Boruto berkata pada kaki bunsi milik Kawaki, "Hei Kawaki, apa yang kau pikirkan? Ini terlalu beresiko, kembalilah." Kawaki pun menjawab, "Berhentilah membuat keributan. Dengar, jangan berani-beraninya kau ikut campur Boruto." Boruto jalan ke arah jendela kamar Kawaki dan berbicara pada ninja pengawas yang saat itu sedang mengawasi mereka di atas tiang listrik. Boruto berkata pada pengawas itu, "Hei kau, apa kau memantau cakra kami? Kau sebaiknya tidak melamun." Ninja pengawas pun bingung dengan perkataan Boruto. Boruto kembali berkata, "Kawaki sudah kabur, dia sudah cukup jauh, tidakkah kau merasakannya?" Ninja pengawas pun menjawab, "Aku mengetahui pergerakanmu. Aku melacak cakramu sepanjang waktu. Jangan berbohong. Aku tahu kalian berdua ada di ruangan itu." Boruto menjawab, "Hah, lupakan." Boruto tampak bergegas keluar ruangan dan meninggalkan Kage Bunshin Kawaki. Scene berubah ke penampakan Code yang masih mencari Kawaki. Code terus berkomunikasi dengan Eda. Eda pun berkata, "Sedikit lagi ke kanan. Sekarang lurus terus ke depan." Code pun menjawab, "Sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu. Apa yang harus kami bicarakan terlebih dahulu?" Terlihat Kawaki terus bergerak menjauh. Scene kembali ke rumah Boruto. Boruto buru-buru turun dari tangga menuju ruang keluarga. Di sana ada Naruto dan Hinata. Boruto pun berkata, "Ayah, Kawaki menghilang." Naruto pun menjawab, "Hah? Apa?" Boruto kembali menjawab, "Aku tidak tahu kenapa, tapi dia kabur. Kita harus menyusulnya." Naruto kembali menjawab, "Kabur? Tapi itu tidak mungkin bisa." Boruto kembali berkata, "Aku serius, kurasa dia menghapus cakranya. Itulah kenapa pria pengawas itu tidak menyadarinya." Naruto kemudian keluar dan berbicara pada ninja pengawas. Naruto berkata, "Hei Nishi, kau memantau cakra Kawaki kan?" Ninja pengawas pun menjawab, "Selamat malam Hokage ke-7, semuanya baik-baik saja. Baik putramu dan Kawaki ada di dalam rumah." Boruto menjawab, "Dia salah. Itu adalah Bunshin, sebuah umpan. Kawaki yang sebenarnya sedang dalam pelarian dengan cakranya yang terhapus. Dia mungkin berada di luar desa sekarang." Naruto kembali berkata pada ninja pengawas, "Nishi, perluas jangkauanmu dan periksa lagi dengan cermat. Minta bantuan anggota lain dan beritahukan juga pada Shikamaru." Mendengar percakapan antara Naruto dan ninja penjaga, Kage Bunshin Kawaki pun lenyap dan Kawaki yang asli pun berkata, "Sial kau Boruto, pikirkan urusanmu sendiri." Tiba-tiba Kawaki terkejut karena ada seseorang yang mengejarnya dari belakang. Ternyata itu adalah Code. Code melemparkan sesuatu ke arah tubuh Kawaki. Ternyata itu adalah bekas cakar yang sudah menempel di punggung Kawaki. Code pun masuk ke dalam bekas cakar yang ada di pohon dan keluar melalui bekas cakar yang ada di tubuh Kawaki. Kawaki pun terkejut dan Code pun berkata, "Hai Kawaki, lama tidak bertemu. Kau tambah gemuk." Scene kembali ke rumah Naruto. Terlihat Naruto dan Boruto menaiki tangga menuju kamar Kawaki. Naruto pun berkata, "Kau bilang dia menghapus cakranya. Bagaimana dia melakukannya?" Boruto pun menjawab, "Aku tidak begitu tahu, tapi begitulah cara dia berhasil menyelinap keluar. Kita harus mengejarnya." Kemudian Naruto menjawab, "Tapi jika kau benar, kenapa kau bisa merasakan dia? Bahkan ketika unit sensori tidak bisa merasakannya." Boruto menjawab, "Aku sendiri tidak yakin." Naruto pun berkata, "Kuharap aku salah, tapi kau sebaiknya tidak merencanakan sesuatu dengan Kawaki." Boruto pun menjawab, "Apa yang benar saja? Kau meragukanku?" Naruto kembali menjawab, "Tidak juga, tapi kau mengeluh tentang betapa stresnya terus diawasi." Boruto pun berkata, "Ya, aku tidak bohong tentang itu." Tapi saat Naruto masuk ke kamar, ternyata benar, Kawaki sudah tidak di kamarnya. Boruto pun berkata, "Kage Bunshin-nya sudah hilang, dasar bajingan itu." Ninja pengawas pun masuk ke kamar melalui jendela dan bertemu Naruto sambil berkata, "Hokage ke-7, cakra Kawaki tiba-tiba saja menghilang. Aku bersumpah dia ada di sini barusan." Boruto kemudian berkata, "Itu adalah jurus bayangan. Kau benar-benar tertipu tuan." Naruto berbicara pada Shikamaru dan Ino melalui telepati. Shikamaru pun berkata, "Kawaki kabur. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Apakah itu perbuatan Code?"
Di belakang Shikamaru, terlihat Amado memantau dan sepertinya mengetahui sesuatu. Naruto kembali berkata, "Aku tidak tahu, tapi menurut Boruto, Kawaki kabur sendiri menyelinap melewati pengawas. Maaf, dia menyelinap keluar tepat di bawah pengawasanku. Ini adalah salahku." Ino pun berkata, "Aku tidak mengerti. Dia sepertinya beradaptasi dengan sangat baik. Kemana dia bisa pergi?" Shikamaru pun berkata, "Tidak masalah, kita harus menemukannya. Dia salah satu target code, terlalu beresiko meninggalkannya sendiri." Ino pun menjawab, "Serahkan padaku, akan aku turunkan seluruh unit sensorik." Naruto pun menjawab, "Agak sulit, cakra Kawaki saat ini tidak terdeteksi." Tidak tahu apa alasannya. Shikamaru menjawab, "Apa? Kau bercanda?" Boruto sepertinya merasakan sesuatu sambil melihat keluar jendela dan berkata dalam hatinya, "Keberadaan Kawaki sudah hilang sekarang, dia sudah semakin menjauh." Boruto kemudian berkata pada Naruto, "Aku akan mengejarnya sebelum semuanya terlambat." Naruto pun menjawab, "Sekarang kau pikir kau akan pergi kemana, Boruto? Kau masih berada di bawah pengawasan untuk alasan yang sama." Boruto pun menjawab, "Unit sensorik tidak akan menemukannya, dan jika aku menunggu lebih lama lagi, aku juga tidak akan." Naruto pun memotong pembicaraan, "Kami akan mengurusnya, kau tetap di sini." Boruto pun menjawab, "Tapi ayah." Naruto kembali berbicara pada Ino, "Ino, kau masih di sana? Cari di setiap sudut dan celah sambil awasi pergerakan musuh." Boruto terlihat keluar kamar meninggalkan Naruto. Scene berubah ke kantor Shikamaru. Di sana ada Amado yang sedang bersamanya. Amado pun berkata, "Apa? Bagaimana kau bisa kehilangan Kawaki? Apa yang dilakukan para pengawasmu?" Shikamaru pun menjawab, "Jangan membahas hal itu sekarang. Masalah besarnya adalah Kawaki kabur atas kehendaknya sendiri. Apa motifnya? Mengapa dia melakukan ini?" Boruto tampak berlari menjauhi rumah dan mengejar Kawaki sambil berkata dalam hatinya, "Ketika terakhir kali merasakan dia, kupikir dia telah meninggalkan desa dan menuju ke barat. Aku akan menemukannya. Jadi walaupun mereka masih tidak bisa melacak Kawaki, mereka bisa gunakan cakraku untuk melacak kami berdua." Scene kembali ke lokasi pertemuan Code dan Kawaki. Kawaki mengeluarkan tangan perubahannya dan menyerang Code. Code pun menangkap tangan Kawaki dengan cakarnya. Code pun berkata, "Sambutan yang kasar karena lama tidak bertemu ya." Code pun menendang punggung Kawaki. Kawaki pun terpental jatuh ke tanah. Eida memperingatkan Code dan berkata, "Code, jangan sengaja membunuhnya." Kawaki bangun dan kemudian Code mendarat sambil berkata, "Santailah, ayo ngobrol sedikit tentang masa depan kita." Kawaki kemudian mengeluarkan tembakan dari tangan kanannya. Terjadi ledakan yang cukup besar dan sepertinya tembakan Kawaki mengenainya. Tiba-tiba, Code muncul di sebelah Kawaki dan berkata, "Bodoh, kau akan aman di dalam desa. Entah apa yang membuatmu memutuskan untuk berkelana sendiri." Kawaki pun berkata, "Aku datang untuk menemuimu, Code. Aku hanya tidak berpikir kau akan muncul dengan begitu cepat." Kemudian Code berkata, "Oh, jadi gimana?" Code dan Kawaki pun mulai mengobrol. Kawaki berkata, "Aku dengar bahwa kau ingin membalas dendam terhadap pembunuh Otsutsuki Ishiki." Code pun menjawab, "Ya, benar. Kau tahu informasinya. Aku berencana setidaknya 4 orang yang akan mati." Kawaki pun berkata, "Akulah yang membunuh Ishiki. Yang lain tidak terlibat. Jadi, bunuh aku dan tinggalkan Konoha." Code pun tampak terdiam dan menatap Kawaki. Kawaki kembali berkata, "Itu semua terjadi karena aku. Jika aku tidak melarikan diri dari Kara sejak awal, kita tidak akan ada di situasi seperti ini." Code pun tertawa dengan perkataan Kawaki dan berkata, "Jadi itu hal yang ingin kau bicarakan. Kau datang jauh-jauh ke sini untuk membuat permintaan yang konyol, memintaku melihat teman-temanmu dengan imbalan hidupmu sendiri." Tiba-tiba, Code memukul perut Kawaki dengan lututnya. Kawaki tampak kesakitan karena pukulan itu. Code kembali berkata, "Kau sudah melakukan kejahatan serius, lebih parah dari siapapun. Tapi itu adalah pembicaraan yang terpisah. Aku membunuh siapa saja yang terlibat pada kematian Ishiki, tak peduli siapa atau berapa banyak mereka." Kawaki pun memegang kaki Code dan memohon pada Code, "Tolonglah Code, jangan sakiti Konoha." Code pun terdiam dan menendang wajah Kawaki. Eida yang memperhatikan dari jauh berteriak pada Code karena melukai wajah pangerannya. Sepertinya Eida benar-benar cinta buta ya sama si Kawaki. Code kemudian menjambak rambut Kawaki dan menariknya mendekati wajah sambil berkata dengan nada yang keras, "Cukup, tidak peduli berapa lama pun, tubuhmu adalah wadah yang sah bagi Ishiki. Jadi, jangan berani-beraninya kau mengotorinya dengan bersujud di atas tangan dan lututmu." Eda pun berkata pada Code dengan nada yang kesal, "Kaulah salah satu yang harus berhenti, Code. Kau benar-benar telah menghancurkan wajah cantik Kawaki." Tuh kan, bener, Mbak Eda ini suka banget sama babang Kawaki rupanya.
Sepertinya Daemon yang sedang tidur di pelukan Eda terbangun karena teriakan kakaknya. Daemon pun berkata, "Berisik sekali, apa udah pagi? Ini masih malam, ayo tidur lagi." Shin kembali ke pertemuan Code dan Kawaki. Kawaki pun sudah babak belur karena dihajar Code. Code kembali berkata, "Kau lihat Kawaki, aku sudah tahu. Aku tahu apa yang terjadi pada Otsutsuki Ishiki, bagaimana dia mati saat itu dan seluruh ceritanya, semua detailnya. Aku telah mewarisi wasiat Otsutsuki dan sesuai keinginan mendiang Ishiki. Kupikir kau sudah tahu, tapi pohon suci akan melahap semua cakra yang ada di planet kecuali kau kabur ke dimensi lain. Hampir semua orang dan semuanya akan mati. Apa kau mengerti? Membalas dendam terhadap pembunuh Ishiki adalah tahap awal dari bencana besar yang akan datang. Singkatnya, ini adalah obsesi pribadiku untuk membunuh mereka semua dengan tanganku sendiri sebelum mereka dilahap oleh pohon suci. Hasil akhirnya sama saja, bahwa semua akan mati. Jadi, kau lihat kan, keberadaanmu yang lemah tidaklah penting. Kita berbicara tentang skala yang sangat berbeda." Code kembali menarik leher Kawaki dan mengangkatnya ke atas. Kawaki tampak kesakitan karena lehernya tercekik. Lalu Code pun berkata, "Oh, satu lagi, sesuatu yang penting yang harus kukatakan padamu. Kau mungkin merasa aneh. Kau tidak ada di dalam daftar balas dendamku. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Walaupun itu benar-benar membuatku kesal bahwa kau sepertinya selalu dibutuhkan oleh seseorang. Ayo, ikut denganku." Code menarik Kawaki ke dalam bekas cakar yang dikeluarkan dari bawah kakinya. Tiba-tiba saja Code dihajar oleh seseorang yang menyebabkan Code terpental dan Kawaki pun terbebas. Ternyata dia adalah Boruto. Boruto dan Code akhirnya bertemu. Kemudian Boruto berkata, "Ya, lain kali setidaknya beritahu aku kemana kau akan pergi ya, supaya aku tidak dimarahi." Kawaki pun kaget dengan kehadiran Boruto. Demikianlah chapter ini berakhir. Buat teman-teman YouTube, gimana nih tanggapannya? Sepertinya chapter ini sesuai seperti spoiler yang sudah tersebar di beberapa hari yang lalu ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian bisa dapetin update manga, spoiler, dan anime Boruto selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!